Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah dan tetap semangat dalam pembelajarannya. Oke, pada pagi hari ini kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya. Setelah kemarin anak-anak sudah mempelajari materi tentang surah Al-Asr, sudah mempelajari materi tentang surat Al-Quraisy, maka untuk kali ini, hari ini kita akan menginjak ke bab selanjutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Coba kalian lihat di sini surat Al-Ma'un. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi anak-anak, pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pagi hari ini itu adalah, pertama, anak-anak harus bisa membaca surah Al-Ma'un. Nanti akan Pak Guru bimbing kita bersama-sama surah Al-Ma'un. Kemudian yang kedua yang perlu kalian pahami adalah arti dari surah Al-Ma'un atau isi pokok kandungan dari surah Al-Ma'un. Ini nanti akan Pak Guru jelaskan dan tolong diperhatikan. Kita langsung mulai saja. Surat Al-Ma'un. Lihat di layar. Oke, ya, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat yang tergolong dalam surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah itu apa, Pak? Nah, surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Makkah, ya. Ingat-ingat, surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian tergolong dalam surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surah Makkiyah itu adalah surat Al-Quran yang turun di kota Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah, yang sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi semua surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu dinamakan surat Makkiyah, ya. Itu diingat-ingat anak-anak. Kemudian kata Al-Ma'un sendiri itu diambil dari ayat yang ke-7, yang terakhir berarti, ya. Wa yamna'unal ma'un, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Ini perlu diingat-ingat. Nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Guru atau dari ujian-ujian besok, itu apa arti dari Al-Ma'un? Adalah barang-barang yang berguna. Oke, mari kita langsung saja membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, itu anak-anak. Jadi anak-anak kalian harus rajin membacanya, ya, setiap hari, karena setelah pembelajaran ini kita nanti akan mengulang-ulang. Untuk selanjutnya kita akan latihan menerjemah
kita akan latihan menerjemah atau mengartikan surat Al-Maun dan memahami pokok kandungan isinya ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mana artinya adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Mendustakan itu ya orang yang mengkhianati agama, orang yang membohongi agama. Siapakah itu orang-orang yang mendustakan agama? Dijelaskan dalam surat Al-Maun ayat yang kedua. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, itulah orang yang mendustakan agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim, orang yang suka membentak-bentak anak yatim, orang yang suka memarahi, mencela, menganiaya anak yatim. Itu adalah kategori pertama orang yang mendustakan agama ya. Jadi anak yatim itu siapa? Anak yatim itu adalah anak yang bapaknya sudah wafat ya. Anak yang berusia dari 0 tahun sampai 12 tahun sampai balik, yang bapaknya sudah meninggal dunia. Agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin, wong budil. Yang kedua ya, jadi orang miskin di sekitar kita tidak diberi makanan, tidak diberi uang dan lain sebagainya, itu akan tergolong orang yang mendustakan agama. Nah, jadi hati-hati anak-anak, jangan sampai kita pelit, jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, apalagi terhadap orang-orang yang miskin. Oke. Fawailul lil musallin, lanjutnya. Fawailul, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok celaka orang yang sholat? Jangan sampai di sini, ada lanjutan ayatnya ya. Fawailul musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat di mana ini? Maka perlu penjelasan di ayat yang 1, 2, 3, 4 yang kelima. Alladzina hum, nah ini, ang sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini artinya menunda-nunda waktu sholat, maka akan celaka. Ingat-ingat ya. Jadi kalau sholat duhur biasanya kita laksanakan atau waktunya itu jam 12 siang, tapi kok kita laksanakan jam 3 sore. Nah, ini namanya yang termasuk celakalah bagi orang yang sholat, karena dia lalai mengerjakannya, mengundur-undur waktu. Sholat asar jam 3 dilaksanakan jam setengah 6 maghrib, sholat maghrib jam setengah 6 atau jam 6 dilaksanakan jam 7, diundur-undur seperti itu ternyata akan celaka ya. Kalau di dalam surat Al-Maun ini sudah diterangkan, maka celakalah. Kenapa kok celaka? Karena gampang ya. Jadi anak-anak, kalian harus sholat tepat pada waktunya. Artinya kalau molor pun jangan sampai molor terlalu lama dari waktu sholat yang lain ya. Jadi sholat duhur ya jam 12 kita laksanakan jam 12, jangan sampai mepet jam 3 sore lagi, karena nanti takutnya kita akan termasuk golongan orang-orang yang celaka ini ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya. Alladzina hum sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka kategori orang yang mendustakan agama yang ke-1, 2, 3, ke-4 adalah orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya itu pamer ya, pamer. Dia melakukan sesuatu dengan niat riya, itu bahaya. Misalkan kalian punya uang diberikan pada temanmu, tapi dengan sombong, dengan niat pamer, kancane kabeh do ngerti, oh iki lho aku ngei si A duit semene. Nah, di bicarakan, dia ngomong ke. Atau kemudian kita lanjut saja untuk menyingkat waktu, yang terakhir adalah
Kadinahum yuraun wa yamnaunal maun, wa yamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Nah ini, dan enggan memberikan bantuan. Ini adalah kategori yang kelima, orang yang mendustakan agama. Jadi anak-anak, intinya adalah seperti ini. Intinya adalah ada 5 kategori orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memberi makan, tidak mendorong memberikan oleh orang miskin. Ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat tapi lalai. Ya, kemudian yang keempat, orang yang suka berbuat riya, pamer, dan yang terakhir adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Ragilem bulung kancane blas, kancane susah ragilem ditulungi. Ya, 5 ini anak-anak wajib kita jauhi ya. Wajib kita jauhi karena apa? Karena akan, kalau salah satu dari kelima ini ada dalam diri kita, itu bahaya, kita akan termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama otomatis akan dimasukkan ke dalam apa? Dalam api neraka. Na'udzubillah bimin dzalik. Seperti itu anak-anak. Coba kita lihat gambarnya. Lah ini ada. Nah, ini ada gambar orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Coba kita besarkan ya anak-anak. Kita besarkan pol besar. Ya, besar ini. Ini ada bentuk. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari sayangi dan rawatlah anak yatim yang ada di sekitarmu dulu. Oke, kita melanjutkan ke gambar yang kedua. Nah, berilah bantuan. Ya, berilah bantuan kepada orang miskin. Jangan sampai kita tidak memberi bantuan. Raketang muk maem. Nah ini ya, coba di gambar di bawah ini. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya, apakah kamu termasuk orang yang sering lalai? Lah ini. Apalagi lalai gara-gara nonton TV. Wayai sholat kok malah nonton TV. Lah ini. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Kemudian yang keempat, langsung masuk cepat. Adalah orang yang ria itu sombong, giling-giling, seperti apa yang Pak Abdul sampaikan tadi. Dan sampai kita melakukan sesuatu diniati dengan sombong. Dan yang terakhir, enggan memberi bantuan orang lain. Demikian anak-anak, kalau sudah sekiranya paham, kita akan langsung masuk ke latihan soal lain. Latihan soal kita kecilkan lagi ya anak. Iya, ini saja. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tolong ditulis ke dalam buku tulis kalian ya. Atau langsung saja, nggak usah ditulis ke dalam buku tulis ya. Jadi kalian jawabannya langsung dijawab di komentar pribadi di classroom-nya Pak Guru ya. Jadi ini nanti kalian langsung nulis, misalkan al-maun artinya bla 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 bla, ditulis di komentar pribadi langsung saja. Diketik, nggak usah ditulis di buku langsung diupload, nggak usah, biar lebih enak ketik saja. Saya mau diberikan yang pertama, al-maun artinya adalah titik-titik. Misalkan surat al-maun turun sesudah surah. Nah ini tadi belum saya sampaikan, bisa dilihat di LKS ya, di LKS. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, karena sombong, ini sudah Pak Guru jelaskan tadi, disebut apa ya. Kemudian yang keempat, surat Al-Maun tergolong ke dalam surat apa? Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Dan yang terakhir, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalimat tersebut merupakan terjemahan dari surat Al-Maun ayat yang keberapa. Ini mudah semua ya. Jadi kalian tinggal tulis di kolom komentar pribadi dan kirimkan ke kelas komentar pribadi dan kirimkan ke Pak Guru. Insya Allah nanti akan langsung saya nilai. Oke, seperti itu anak-anak. Kalau belum paham, coba diulangi video Pak Guru kembali lagi. Jangan lupa disimak dengan baik-baik dan diniati dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang soleh, dan soleh itu doa dari Pak Guru. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.